Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Daifrin Najwa dari kelas 10 RPL 7. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Tahap-tahap Kehidupan Masyarakat pada Masa Praksara. Masa praksara terbentuk dari kata pra yang berarti belum dan aksara yang berarti tulisan. Masa praksara sering dikaitkan dengan masa prasejarah. Kehidupan manusia pada masa praksara sering dikaitkan dengan kehidupan manusia purba. Masa praksara sendiri sering disebut sebagai masa nirlaka. Nirlaka sendiri terbentuk dari kata nir yang berarti belum, leka yang berarti tulisan. Jadi masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Di masa ini kehidupan manusia sangatlah sederhana, sangatlah primitif. Masa praksara dibagi menjadi dua zaman, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu sesuai namanya, zaman di mana manusia masih menggunakan peralatan-peralatan yang berbahan dasar batu. Tidak heran mengapa zaman ini dikatakan sebagai zaman batu, karena hampir semua masyarakat pada zaman ini menggunakan batu sebagai bahan dasar peralatan. Zaman batu dimulai sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi. Perlu diketahui, pada zaman ini logam dan bahan-bahan lainnya masih belum ditemukan. Selain batu, terdapat juga tulang binatang dan kayu. Namun fosilnya tidak ditemukan karena proses pelapukan dan termakan oleh waktu. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4 periode. Periode Paleolitikum, periode Mesolitikum, periode Neolitikum, dan periode Megalitikum. Periode Paleolitikum atau periode awal. Mengapa dikatakan demikian? Karena periode ini merupakan periode awal dari zaman batu. Manusia yang hidup pada zaman ini atau periode ini masih sangat sederhana dan sangat primitif. Dan juga peralatan-peralatan yang mereka gunakan masih sangat yang berbahan dasar batu masih sangatlah kasar, karena tidak dipoles. Sudut mata pencarian pada periode ini adalah berburu dan meramu makanan tingkat rendah. Oleh karena itulah mengapa mereka tidak mempunyai tempat tinggal, karena mereka sering berpindah-pindah tempat atau nomaden. Periode Paleolitikum atau periode awal. Mengapa dikatakan demikian? Karena periode ini merupakan periode awal dari zaman batu. Manusia yang hidup pada zaman ini atau periode ini masih sangat sederhana dan sangat primitif. Dan juga peralatan-peralatan yang mereka gunakan masih sangat yang berbahan dasar batu masih sangatlah kasar, karena tidak dipoles. Sudut mata pencarian pada periode ini adalah berburu dan meramu makanan tingkat rendah. Oleh karena itulah mengapa mereka tidak mempunyai tempat tinggal, karena mereka sering berpindah-pindah tempat atau nomaden. Periode Mesolitikum adalah periode di mana manusia sudah mulai mengumpulkan makanan di tingkat lanjut. Berbeda dengan periode Paleolitikum di mana manusia masih mengumpulkan makanan atau meramu makanan di tingkat rendah. Pada periode Neolitikum, sudut mata pencariannya adalah food gathering atau mengumpulkan makanan. Manusia pada periode ini sudah mulai mempunyai tempat tinggal, namun tidak menetap, yaitu tinggal di gua bawah bukit kerang. Ditemukan juga kyoken mondiker atau tumpukan sampah berupa kulit kerang dan siput yang sudah membeku atau mengeras menjadi fosil. Periode Neolitikum atau periode revolusi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena periode ini merupakan periode revolusi di mana manusia yang sebelumnya food gathering menjadi food producing atau menghasilkan makanan. Food producing tersebut dihasilkan melalui bercocok tanam dan berternak. Pada zaman inilah bercocok tanam muncul. Pada zaman ini pula manusia sudah mulai mempunyai tempat tinggal atau sudah memiliki tempat tinggal menetap berupa pondok. Periode Megalitikum, periode di mana manusia sudah mulai mengenal kepercayaan berupa kepercayaan terhadap nenek moyang. Kepercayaan itu muncul karena pengetahuan mereka yang mulai berkembang. Masuk ke zaman logam. Zaman logam merupakan zaman di mana manusia sudah mulai menemukan logam dan mulai menggunakannya untuk dijadikan alat-alat kehidupan untuk menunjang aktivitas mereka. Zaman logam sendiri dibagi menjadi tiga periode. Yang pertama, periode tembaga, kedua, periode perunggu, dan ketiga merupakan periode besi. Indonesia sendiri hanya melewati dua periode, yaitu periode perunggu dan periode besi.
Jadi kesimpulannya adalah masa praksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu di mana peralatan yang manusia gunakan masih berupa besi, dibagi menjadi 4 periode lagi, yaitu periode Paleotikum di mana manusia masih berburu dan meramu makanan di tingkat rendah, periode Mesolitikum di mana manusia melakukan food gathering, periode Neolitikum di mana manusia sudah dapat menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam dan berternak, dan Megalitikum di mana manusia sudah mulai memiliki kepercayaan terhadap nenek moyang, dan juga masuk ke zaman logam di mana manusia sudah mulai menggunakan logam untuk membuat peralatan-peralatan kebutuhan mereka. Zaman logam dibagi menjadi tiga, yaitu periode periode tembaga, periode perunggu, dan periode besi. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata ataupun tidak jelas, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.